Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita ada dalam perlindungan Tuhan dan oleh karena itu untuk memulai kegiatan kita pada hari ini Senin 13 Maret 2023 kita mohon pertolongan Tuhan agar apa yang akan kita lakukan berkenan kepadamu dan kita berhasil untuk melaksanakannya. Kita akan berdoa, kita juga akan membaca firman, tetapi juga akan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau beri bagi kami. Di hari ini, Senin 13 Maret 2023, kami mau mewujudkan kepercayaan pada janji-Mu dalam menunaikan tugas kami dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan oleh karena itu, tuntun terus kami oleh firman-Mu. Beri pengertian bagi kami, sehingga tugas dan panggilan yang Engkau percayakan dalam hidup ini dapat kami selesaikan dengan baik dan benar. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas 22 ayat 25 sampai dengan 27. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian firman Tuhan. Tema ibadah kita pada saat ini diberi judul Pemimpin sebagai Pelayan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai suatu komunitas yang hidup di lingkungan sosial, baik sebagai keluarga, masyarakat, persekutuan ibadah kolom, bahkan persekutuan jemaat, pasti memiliki struktur kepemimpinan. Contoh dalam lingkungan terkecil di keluarga kita, pasti ada kepala keluarga. Di masyarakat, ada lurah atau kepala desa. Dalam lingkup besar, ada presiden, gubernur. Di persekutuan berjemaat ada penatua, diaken, bahkan pendeta sebagai ketua jemaat. Pembacaan kita hari ini dalam Lukas 22 ayat 25 sampai 27 mencakup beberapa aspek dalam pola kepemimpinan. Yang pertama, ada konsep keadilan sosial. Dalam konteks zaman Yesus, orang-orang yang berkuasa seringkali mengeksploitasi dan menindas rakyat jelata. Sehingga pada zaman itu sulit menemukan apa yang disebut dengan keadilan. Oleh karena itu dalam ayat ini, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani, bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk menindas orang lain. Hal ini perlu digarisbawahi, pentingnya keadilan sosial bagi semua orang tanpa kecuali. Terlebih sebagai pemimpin yang harus mengayomi orang yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Yang kedua, konsep kerendahan hati. Ayat ini juga mengajarkan konsep
kerendahan hati sebagai suatu nilai yang penting dalam hidup orang percaya. Yesus meminta murid-muridnya untuk mengikuti teladannya sendiri, yang selalu memandang dirinya sebagai pelayan. Sikap rendah hati membantu kita untuk menghargai orang lain dan memperlakukan mereka dengan kasih. Yang ketiga, konsep yang ketiga, kepemimpinan Kristus. Ayat-ayat ini mengajarkan konsep kepemimpinan Kristus yang berbeda dengan kepemimpinan dunia. Kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan yang memperhatikan kepentingan orang lain atau orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin Kristen yang baik harus memandang dirinya sebagai pelayan yang siap melayani orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Yang keempat, konsep keempat, keterkaitan iman dan tindakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat ini juga menunjukkan keterkaitan antara iman dan tindakan dalam hidup orang percaya. Mengikuti Kristus bukan hanya masalah keyakinan, tetapi juga melibatkan tindakan nyata untuk melayani orang lain. Kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk mengikuti teladannya dan melayani orang lain dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, intinya berangkat dalam tema kita, pemimpin sebagai pelayan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa melayani orang lain dengan kasih dan dengan kerendahan hati adalah bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Kepemimpinan Kristus memberi teladan bagi pemimpin Kristen untuk memimpin dengan cara yang memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Keterkaitan antara iman dan tindakan juga menunjukkan bahwa hidup orang percaya harus diisi dengan tindakan nyata untuk melayani orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan pada saat ini. Mampukan kami untuk hidup terus dalam kerendahan hati dan memiliki hati sebagai hamba yang mau melayani orang lain dengan kasih seperti yang sudah Kristus teladankan bagi kami. Amin. Demikian penyampaian firman Tuhan. Semoga kiranya firman ini dapat memberi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan kerja serta pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.